Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat El-Fatah Indonesia. Alhamdulillah kita bakal sharing-sharing bersama Ustadz ya, founder dari El-Fatah Indonesia, Ustadz Andrea Astiawan ya. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Jadi sesuai janji kami bakal paparkan ya, Ustadz bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Q&A di Instagram. Tapi sebelum itu ada 5 pertanyaan nih untuk Ustadz terkait El-Fatah Indonesia. Oke. Nah, yang pertama, Ustadz, latar belakang dari El-Fatah Indonesia ini bagaimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi kami menyapa seluruh sahabat El-Fatah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Ya, ini adalah video pertama kita ya. Alhamdulillah. Video pertama di channel YouTube El-Fatah. Jadi latar belakang ya. Iya, latar belakang. Latar belakang mengapa El-Fatah ini hadir ya. Jadi yang pertama itu dari kerisauan kami sendiri melihat generasi Islam pada hari ini, itu khususnya generasi dasar, itu sangat jauh dari Al-Quran. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, lebih banyak menghabiskan waktu dengan game, bahkan aplikasi-aplikasi yang membuat mereka lebih jauh dari Al-Quran itu sendiri. Inilah mengapa El-Fatah ini hadir. Kami membentuk sebuah lembaga tahfidzul Quran untuk anak kecil, yaitu Tahfidz Sidran, yang menjadi bagian dari El-Fatah Indonesia. Inilah alasan pertama mengapa dibuatnya. Ya, menjadi solusi lah di tengah kerisauan umat melihat generasi yang semakin jauh dari agama dan Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini Ustadz. Ya. Kan orang-orang ini netizen Ya. sempat kaget. Tahfidz Sidran El-Fatah langsung membooming begitu. Masya Allah. Membuka beberapa cabang dengan Ya. rentan waktu yang cepat. Nah, apa sih itu El-Fatah atau apa itu Yayasan El-Fatah? Ya, jadi El-Fatah Indonesia itu adalah sebuah yayasan resmi ya. Iya. Jadi kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Kemudian di El-Fatah sendiri itu mempunyai beberapa bagian. Ada dari Tahfidz Sidran El-Fatah, kemudian ada media, kemudian ada pemuda El-Fatah, ya. Kemudian ada juga Muslimah El-Fatah dan Badan Wakaf. Masya Allah. Nah, nanti bakalan juga dinaungi oleh beberapa lembaga-lembaga sekolah. Jadi El-Fatah ini bukan hanya tahfiz semata, tapi di El-Fatah ini ada semacam kolaborasi begitu di dalam. Ada dakwah, ada lembaga sekolah, ya. Kemudian ada lembaga sosial juga. Nah, khususnya kita dakwahnya di sini adalah dakwah kepemudaan. Dakwah kepemudaan, ya. Kreatif anak muda, milenial, ya, gitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, Ustadz. Visi misi dari Yayasan El-Fatah apa? Ya. Jadi visi misi kita itu adalah menjadi lembaga pendidikan Al-Quran, dakwah dan sosial yang bermutu dan eksis khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, di tahun 2024. Oh, 3 tahun ke depan. Ya. Ya, jadi kita punya misi nanti insya Allah punya sekolah. Ya, sekolah apa ini, Ustadz? SD, pertama, SMP? Kalau mungkin SD kita tidak membuka ya kalau SD, karena kita sudah cukup dengan Tahfidz Sidran itu sendiri. Sementara untuk SMP mungkin ini adalah follow up dari Tahfidz Sidran itu sendiri itu. Jadi selama anak-anak itu ditempa di Tahfidz Sidran, mereka sudah mempunyai bekal 5 juz hafalan. Nanti orang tua mereka kan bingung setelah ini apa lagi, Ustaz. Makanya sekolah kita nanti itu Tahfidz SMP-nya itu adalah follow up dari Tahfidz Sidran itu sendiri. Ini SMP-nya bagaimana, Ustaz? SMP Islam atau pesantren? Pesantren. Oh, pesantren. Ya, mungkin lebih ke pesantren nanti. Kemudian, Ustaz, nah karena sudah beberapa bulan ini ya El-Fatah dengan segala bentuk kegiatan, pertanyaannya apa sih harapan-harapan Ustadz sebagai founder untuk Yayasan El-Fatah ini? Ya. Pertama mungkin kita sebagai solusi ya. Kita sebagai solusi di tengah umat yang gersang akan perubahan ya. Kita sebagai pilar-pilar peradaban yang akan membangkitkan kembali kejayaan-kejayaan Islam di masa yang akan datang. Ini yang pertama. Kemudian kita menjadi solusi, khususnya kita bermarkas di Kabupaten Goa, di
mana sejalan dengan program Pak Bupati ya. Nah, Pak Bupati bahwa satu desa itu satu hafiz. satu habis. Nah, di mana program kita di El Fatah itu sejalan dengan itu. Jadi bukan satu hafiz lagi dalam satu desa, tapi satu desa mungkin kita bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan hafiz di dalam desa tersebut dengan tahfiz dan El Fatah. Ya, jadi itu harapan tadi ya, Ya. Ustaz. Jadi ya, itu tadi beberapa pertanyaan ya seputar El Fatah dan kita bakal lanjut ya sesuai janji kita. Kami bakal jawab pertanyaan dari Q&A. Ya, banyak pertanyaannya ya. Iya, banyak. Alhamdulillah. Ya, jadi kita cari dulu. Yang pertama adalah atas nama Cahaya Zain underscore. Ya. Ya, pertanyaannya kapan buka tahfiz online, Ustaz? Oh, Ya. tahfiz online. Kapan buka? Kalau tahfiz online mungkin nanti digodok dengan pemuda El Fatah ya. Ya. Mungkin tahfiz online-nya, bahkan kita nanti ada program Quran Holiday ya. Quran Holiday itu di akhir pekan untuk para pemuda-pemuda yang ingin menghabiskan waktu liburannya dengan Al-Quran. Kalau online sendiri mungkin akan digarap sendiri oleh pemuda El Fatah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Azam Defri. Ya, pertanyaannya buka juga cabang di Galesong. Iya, buka cabang di Galesong. Oh, di Galesong ya. Iya. Di Takalar. Di Takalar ya. Iya. Sementara ini El Fatah Indonesia khususnya tahfiz Sidran Nah, lagi fokus di Goa dan Makassar. Ya, mungkin setelah Goa Makassar ini sudah bisa kita sudah bisa menunjukkan kualitasnya, baru kita buka ke kabupaten-kabupaten yang lain. Khususnya di Takalar mungkin lebih dekat ya, insya Allah. ya, kemudian selanjutnya nih atas nama Muhammad underscore Ali underscore Ibrahim. Ya, jadi di tahfiz children itu Ustaz ada musyrif kan? Ya. Nah, pertanyaan dari beliau ini, siapa musyrif tergagah? Oh, masya Allah. Siapa musyrif tergagah? Ini musyrif ini ya. Iya, musyrif Kalau tahfiz. dikatakan yang tergagah itu semua gagah insya Allah. Masya Allah, ya. ya. Kecuali akhwatnya. Iya, Iya, karena betul. selama ini belum ada guru akhwat. Oh iya, iya. Jadi mungkin kalau dikatakan siapa yang tergagah, semua gagah insya Masya Allah. Allah. Iya. Dan kalau akhwat baru kita merekrut sekarang. Masya Allah. Ya, insya Allah. Ya, jadi mungkin itu Q&A yang sempat kita jawab. Alhamdulillah, ya telah selesai sharing session kita, dan kami dari media pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.